Selanjutnya, limit fungsi trigonometri. Nah, langsung saja kita lihat materi yang sudah kita bahas kemarin. Oke, ini kita lihat. Yang pertama adalah langkah-langkah dalam menentukan nilai limit. Jadi, limit itu hasilnya tidak boleh 0 per 0 atau apa? Tidak boleh A per 0. Ya. Jadi, limit itu nilainya tidak boleh 0 per 0 atau A per 0. Nah, kalau diperoleh seperti itu, maka kita harus mencari lagi dengan langkah-langkah yang lain. Jadi langkah yang pertama adalah metode numerik. Nih. Kemudian yang kedua adalah pemfaktoran. Ya. Kemudian substitusi, perkalian suku sekawan, dan yang terakhir adalah menggunakan turunan. Jadi umumnya yang pertama itu dengan substitusi, menginput nilai langsung ini, ya. Kemudian kalau tidak bisa dengan substitusi, kemudian adalah pemfaktoran, kemudian perkalian suku sekawan, menggunakan turunan atau dengan metode numerik. Oke, kita langsung saja ke rumus limit trigonometri. Nah, ini ya, limit X menuju C, sin X sama dengan sin C. Artinya apa? Ini X, kita ganti dengan C. Ya. Ini selanjutnya, perhatikan. Nah, kemudian limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Nah, ini limit X menuju 0, sin X per X, atau limit X menuju 0, X per sin X sama dengan 1. Ya. Artinya sama. Limit X menuju 0, sin X per X sama dengan limit X menuju 0, X per sin X, itu nilainya adalah 1. Kemudian ini dia, limit X menuju 0, dengan X per X sama dengan limit X menuju 0, X per tangan X sama dengan 1. Nah, kemudian limit X menuju 0, sin AX per BX sama dengan limit X menuju 0, AX per sin BX sama dengan A per B. Jadi apa? Nilainya saja diambil. Ya. Tapi ingat, kalau bentuknya seperti ini, ya, bentuknya adalah limit X menuju 0, sin AX per BX, atau juga ada soal limit X menuju 0, AX per sin BX, berarti nilainya adalah A per B. Ambil nilainya. Ya. Nah, A per B. Sama juga dengan tangan. Begitu juga. Nah, ini juga sama juga dengan limit X menuju 0, sin AX per sin BX, sama dengan limit X menuju 0, tangen AX per tangen BX, sama dengan A per B. Berarti nilai A dan nilai B-nya. Ya, berarti A per B.
Nah, kemudian ini limit X menuju 0 sin AX per tangen BX sama dengan limit X menuju 0 tangen AX per sin BX sama dengan A per B. Ingat ya, sesuai. Lagi kita ambil A, ambil B-nya. Jadi aturannya kalau ada sin AX per tangen BX berarti nilainya adalah A per B. Kalau ada pertanyaan limit X menuju 0, tangen AX per sin BX juga A per B. Nah, kemudian yang selanjutnya. Limit X menuju 0, sin AX tambah tangen BX per CX kurang sin DX sama dengan, berarti ambil A tambah B, kemudian bawahnya C. Koefisien yang diambil ya. Nah, C dikurang D. Ini ya. Berarti A tambah B ber C dikurang D. Kemudian selanjutnya adalah limit X menuju 0. 1 kurang cos X per X sama dengan 0. Kenapa? Ya, karena ini kalau kita masukkan adalah cos 0 nilainya adalah 1. Ya, 1 kurang cos X per X sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah nilai limit fungsi trigonometri di bawah ini. Limit X menuju 0, sin 3X per 2X. Jawab. Nah, di sini jawabannya adalah limit X menuju 0, sin 3X per 2X sama dengan limit X menuju 0, sin 3X per 2X kali 3X per 3X. Dari mana datangnya 3X per 3X ini? Nah, kita lihat angka di sin ya, atau nilai di sin. Sin 3X, maka kita harus sama-sama mengali dengan 3X dan pembaginya 3X. Dengan bilangan yang sama, sehingga nanti dia bisa terbentuk seperti ini. Ya. Nah, ini terbentuk seperti ini. Jadi sin 3X per 3X, 3X yang mana? 3X yang ini. Nih, ya. Ini 3X yang ini dia. Kemudian ini 3X yang mana? Ini 3X yang ini. Oke, nah ini 3X yang ini. Kemudian ini 2X. Ini dia. Jadi posisinya berubah. Nah, sehingga sin 3X per 3X ini kan sama. Itu nilainya adalah 1. Nah, ini dia. Jadi kalau kita buat, dia menjadi 3 per 3 kali 3 per 2. Nah, 3 dibagi 3 ini ada nilainya 1. Ya kan? 3 dibagi 3 nilainya 1. Kemudian ini 3 per 2. Berarti 1 dikali 3 per 2 adalah 3 per 2. Atau kalau kamu mau langsung, ini sin 3X per 2X. Ya. Jadi limitnya. Limit X menuju 0
0 sin 3x 3x langsung aja seperti cara yang di atas tadi ya. Kita ambil apanya, nah kita ambil ini angkanya ya kan, berarti berapa, ambil berarti 3 per 2 ya kan, apa sama kan, sama dengan hasil yang ini. Ya, sama. Ini kalau yang tadi kita kalikan dengan 3x per 3x, jadi secara apa sebenarnya seperti ini dia. Samakan dulu 3 sin 3x supaya menjadi pembaginya juga ada 3x, maka sama-sama dikali dengan 3x per 3x. Ya. Nah, jadi 3x yang ini ubah posisi dia karena perkalian sama halnya seperti 2 dikali 3 sama artinya dengan 3 dikali 2 sama seperti ini. Berarti sin 3x per 3x kali 3x per 2x, di mana sin 3x per 3x itu nilainya adalah 1. Kemudian 3 per 2 itu ini dia ya. X bagi X habis. Nah, jadi tinggal 1 dikali 3 per 2 sama dengan 3 per 2. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh kedua. Limit X menuju 0, 5X per 3 sin 3X. Nah, ini dia. Nah, ini sama. Kenapa ada 3X per 3X? Kenapa ada 3X per 3X? Karena nih sin 3X. Ya. Jadi kalau ada soal 5x umpamanya 5x ber sin 6x berarti apa? Dikali dengan 6x per 6x ya. Ini sesuai dengan sinnya, sesuai dengan angka di sin. Karena di sini sin 3x, maka ini 3x per 3x. Kebetulan soalnya sama, contoh soalnya sama dengan di atas, sin 3x. Nah, kemudian ini ya, maka limit x menuju 0, 3x per 3 sin 3x kali 5x per 3x. Ini dia. Ya. Jadi posisi 3x-nya pindah kemari. 5x-nya pindah ke depan, karena 5 dikali 3 sama artinya dengan 3 kali 5. Jadi bisa ditukar posisinya kalau dalam perkalian. Kemudian yang bawah ini 3 sin 3x per ini 3 sin 3x kali 3x. Nah, kemudian ini dia 3x per sin 3x. Ini nilainya 1. Ya. Nah, ini dia. Kemudian kenapa ada 1/3? Di sini sebenarnya ada angka 1 kalau kita buat, ya kan? Ini sebenarnya ada angka 1 di sini kalau kita mau buat. Ada angka 1. Ya, ada angka 1 sehingga dia menjadi 1/3 kali 3x per sin 3x kali 5x per 3x. Nah, ini dia. Ya, jadi 1/3 kali 1 kali 5/3 sama dengan 5/9. Atau kalau mau cara cepatnya seperti tadi, ini 5, ini 3, ini 3, ya kan? Maka kalau kita buat, dia
Jadi 5 per 3 dikali 3. Ya, berarti berapa? 5 ber apa? 9. Oke ya, ini sama. Ini cara cepatnya. Diambil aja 5 per 3 dikali 3 sama dengan 5 per 9. Oke, selanjutnya. Nah, jadi perlu catatan, kita harus ingat identitas trigonometri. Ya. Jadi ingat pelajaran sebelumnya. Ini rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, dipahami. Kalau ada cos A tambah B berarti dia cos A kali cos B kurang sin A kali sin B. Kalau ada cos A kurang B berarti dia adalah cos A kali cos B tambah sin A kali sin B. Kemudian perhatikan yang bawahnya lagi. Ya, jadi diingat, dipelajari karena ini berfungsi, berguna untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri selanjutnya. Ya, jadi masih banyak lagi bentuk-bentuk soal fungsi limit fungsi trigonometri yang bakal melibatkan identitas yang ada di sini nantinya. Nah, ini contohnya. Cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A, ya. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Nah, dia menjadi cos kuadrat A kurang 1 kurang cos kuadrat A. Nah, ini dari mana? Kalian harus tahu bahwa sifat dasarnya itu adalah sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu nilainya adalah 1. Nah, jadi kalau dia sin kuadrat A, maka nilainya apa? Sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A, ya. Jadi sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Nah, ini harus dipelajari, ya. Nah, sifat-sifat identitas dari trigonometri. Jadi jangan sampai lupa karena ini akan kita gunakan dalam limit fungsi trigonometri. Oke, sampai sini saya harap paham. Jika ada pertanyaan, silakan berikan pertanyaan di bawah, ya. Silakan berikan pertanyaan biar Bapak coba jawab. Demikian saja. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi